Terima kasih banyak, Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk sharing screen, Pak Edi. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Ya, sudah, Pak. Saya mulai, terima kasih. Kali ini safety moment kita mengenai submarine and a trawler collision incident. Jadi ini ada tragedi yang sangat menyedihkan. Saya akan paparkan di sini. Nah, itu tepatnya, jadi kalau ini kemudian datanya saya ambil dari UK. Jadi ada disebutkan bahwa kalau commercial fishing itu sangat berbahaya begitu ya, terutama untuk yang fishing di laut dalam. Ya, karena cuaca buruk, kemudian thunderstorm sering ya kalau di laut dalam, hazardous working condition, belum lagi tempatnya jauh gitu ya di offshore, kemudian jauh dari emergency services kalaupun ada membutuhkan medical assistance ya. Kemudian juga ini juga berkontribusi untuk risk dari commercial fisherman-nya sendiri. Kemudian ada beberapa tragedi di dunia, insiden tepatnya yang berkenaan dengan trawlers ini, ya baik yang collision maupun dan sebagainya. Cuman yang sangat saya paparkan di sini yang sangat menyedihkan itu di Jepang sendiri, di perairan Jepang di Februari 2001. Jadi ketika itu ada US Navy submarine gitu namanya USS Grenville. Itu mereka mencoba untuk ke permukaan begitu dan bertabrakan dengan kapal nelayan namanya Ehime Maru. Nah, ini Ehime Maru ini milik Jepang. Jadi sebenarnya ini kapal training begitu ya. Jadi milik dari Ehime Marine High School di Uwajima City. Jadi di Ehime sana. Ini kalau saya lihat ini kurang lebih dekat dengan Hawaii dan mau di dekat sini kejadiannya. Nah, ini akibat dari tabrakan ini kapal nelayan Jepang tersebut rusak parah kemudian tenggelam gitu ya. Hanya kurang lebih beberapa 10 menit kalau tidak salah disebutkan. Dan 9 dari 35 krunya itu hilang gitu atau meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu kecil juga karena Ehime Maru ini fishing vessel, jadi kapal nelayan yang panjangnya kurang lebih 60 meter gitu ya. Jadi bukan kecil juga 60 meter. Beratnya 700 ton. Nah, dia digunakan untuk training ya. Jadi di dalamnya itu ada 35 penumpang, termasuk itu ada krunya, ada guru-gurunya, teachernya gitu, kemudian ada studentnya juga gitu ya untuk commercial fishing education. Nah, jadi mereka mencari ikan di sekitar perairan dekat Hawaii sana. Nah, ketika itu USS Greenville ini melakukan latihan di situ. Ini bukan kapal selam kecil, ini kapal selam nuklir ya. Kapal selam nuklir yang bertenaga nuklir panjangnya 110 meter dengan bobot 7.000 ton. Jadi 10 kalinya daripada si kapal nelayan itu. Dan ketika itu ini submarine ini dia mendemonstrasikan, dia membawa penumpang sipil, disebutkan bahwa penumpang sipil, termasuk diantaranya kalau saya tidak salah itu ada beberapa CEO perusahaan gitu ya yang dibawa di situ. Jadi untuk mendemonstrasikan bagaimana kemampuan si submarine ini untuk bisa timbul secara cepat ke permukaan. Dan tiba-tiba ketika dia sedang mendemonstrasikan itu, ternyata menabrak kapal yang ada di atas kapal nelayan yang pas ada di atasnya, sehingga kolaps gitu rusak parah. Nah, ini kejadiannya. Jadi si kapal ini USS Greenville ini melakukan istilahnya itu emergency ballast tank untuk emergency ballast tank blow, jadi timbul ke permukaan secara cepat. Dan ketika itu si Ehime Maru ini, yang kapal ini sudah tenggelam ya, jadi pas ada di atasnya.
Kemudian si Amy Maru ini tertabrak. Pas tertabraknya itu di rudernya itu, apa namanya istilahnya, dekat kipasnya itu. Jadi kalau ada kapal itu ada sirip di bawahnya, kemudian ada baling-baling, itu nabraknya pas di situ gitu. Dan apa, berlubang kemudian tenggelam. Nah, ini apa, Amy Maru ini setelah tenggelam, kemudian si life raft-nya juga dibuka gitu, tapi sebagian besar mereka tidak bisa mencapai life raft karena turbulensi dari si airnya waktu yang pertama karena ini tenggelam, kemudian yang kedua submarine-nya manuver begitu ya, jadi turbulen begitu, susah untuk diselamatkan. Sehingga USS Grenville ini pergi saja begitu, mereka tidak bisa mengambil orang-orang yang mencoba mengambil life raft itu, penumpang dari kru dari Amy Maru ini. Tapi mereka minta bantuan Coast Guard untuk datang dan helikopter datang kemudian melakukan penyelamatan. 9 orang meninggal dari 35 itu. Jadi 4 diantaranya itu student ya dari Iwo Jima Fishery School. Dan diperkirakan yang 9 orang itu dia trap di bagian ruangan yang mereka tidak bisa keluar gitu. Jadi trap di situ dan tertinggal masuk dalam kapal tenggelam itu. Nah, ini kalau dilihat ini kedalamannya 600 meter. Jadi kalau ada pernah mendengar cerita kurs submarine Rusia itu tenggelam di kedalaman 106 meter, kemudian ada pesawat TWA yang jatuh itu di kedalaman 37 meter. Ini dia Amy Maru ini di kedalaman 600 meter, ya, sangat dalam sekali. Dan apa yang lesson learn yang kita dapatkan di sini, bahwa ini kru sebenarnya USS Grenville ini mereka mengkalkulasi sebelumnya bahwa tidak di surface itu nggak ada kapal-kapal lain gitu ya, within several miles. Jadi mereka mengkalkulasi aman gitu ya. Namun ada equipment mereka yang rusak, namanya itu analog video signal display unit. Dan ini rusak, dan ini kapten sebenarnya tahu. Tapi ketika itu karena ada VVIP visitor ada di situ, jadi mereka melanjutkan perjalanan ini. Padahal analog video signal display unit ini rusak dan sudah diketahui gitu ya. Dan ini sebenarnya peralatan yang sangat penting gitu ya untuk melakukan manuver. Kemudian yang ketiga bahwa standar operating procedure-nya itu sebenarnya submarine itu harus pengecekan periskop itu selama 3 menit gitu sebelum muncul ke permukaan. Tapi si komandannya ini hanya melakukannya setengah dari 3 menit itu, sehingga dia mengatakan oke, clear semua, bisa muncul gitu. Kemudian teknisi dari solar. Nah, ini dia, ini sonar panelnya ini krunya ini atau kru dari si sonar technician ini dan krunya di sini dia tertutup begitu ya, melihat screen ini tertutup dengan orang-orang yang ada di situ gitu ya. Jadi hanya dengan visitor di situ, sehingga dia tidak bisa melihat secara jelas apa yang ada di permukaan. Apalagi civilian ini juga bertanya banyak hal, kemudian mengobrol sehingga mengganggu konsentrasi dari si kru technician tersebut. Kemudian setelah itu US Navy ini mereka harus spend kalau di total hampir $90 juta gitu, $60 juta untuk mencari di mana Amy Maru itu, kemudian merecover mengangkat jenazah dari 8 dari 9 orang kru itu. Kemudian mereka harus membayar kompensasi terhadap yang meninggal, kemudian dengan Ehime Prefecture juga harus membayar kompensasi begitu ya, dan repair dari si Grenville juga masih di-repair karena telah menabrak tadi. Jadi total kerugian kurang lebih $90 juta US. Belum lagi recovery dari public relations sendiri dari US Navy dan pemerintah Amerika Serikat ketika itu. Ya, jadi cukup tegang aja hubungan antara US dan Jepang ketika terjadi kecelakaan ini.
Mungkin itu saja Pak Edi, Bapak semuanya. Mohon maaf sedikit panjang safety moment kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian subtimumnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan dipaparkan oleh Ibu Rebecca Cynthia. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Sebelumnya mohon izin juga Pak Heldiansyah. Di sini saya ingin sedikit berbagi gitu ya Pak, sedikit berbagi. Kalau suaranya kurang jelas boleh diinformasikan ya Pak? Ya, sedikit. Suaranya jelas. Jelas ya Pak ya. Nah, terima kasih. Memberikan update gitu ya, memberikan update seputar implementasi teknologi gitu ya Pak di sektor perikanan gitu. Saya merasa beruntung sih Pak sebagai alumni teknik fisika juga tadi sempat di satu momen juga banyak ternyata insight menarik seputar teknik fisika gitu ya Pak yang diterapkan gitu. Kalau sekarang kita coba jalan-jalan nih ke dunia aquaculture gitu atau sektor perikanan. Spesifiknya perikanan budidaya gitu sih. Saya izin share screen ya Pak Edi. Oh ya, silakan. Oke. Yang muter videonya jadi nggak? Oh ya, nanti aja mungkin Pak di akhir. Oke, silakan. Ya, makasih. Boleh Pak. Ya, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kita mau coba cari tahu gitu ya Pak informasi kabar seputar pemanfaatan teknologi di bidang perikanan gitu. Kalau kita ngomongin kenapa sih perikanan, kenapa sih aquaculture gitu ya, pasti teman-teman di sini juga mungkin belum banyak gitu ya, belum banyak mendengar tentang kemajuan atau perubahan ya, transformasi yang ada di aquaculture gitu. Padahal sebetulnya aquaculture itu digadang-gadang akan menjadi sumber protein yang nantinya itu masih visible untuk diproduksi gitu. Masalah nanti 2050 itu saat 2050 itu nanti populasi di dunia yang sekarang udah 8 miliar nanti bakal bertambah jadi 10 miliar gitu ya proyeksinya. Kemudian otomatis kebutuhan pangan semakin bertambah, kebutuhan untuk protein semakin bertambah gitu ya. Nah, si aquaculture ini digadang-gadang bisa masih visible gitu ya untuk diproduksi gitu, karena dari sisi mereka hidupnya di air gitu, sementara kita di darat. Di situ kita sudah tidak beririsan gitu kan, maksudnya kita tidak berebut sumber makanan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, dari sisi perbandingan juga ya, kalau kita bicara tentang protein hewan gitu ya, di sini di bagian bawah ini kita sedikit lihat tentang feed conversion ratio. Feed conversion ratio itu apa sih? Jadi berapa pakan yang dimakan oleh si hewan atau yang si animal ini konsumsi gitu ya, dan menghasilkan berapa kilogram daging dia yang bisa kita konsumsi gitu. Jadi kalau di sini feed conversion ratio dari ikan itu sebesar 1,1. Artinya 1,1 ikan yang 1,1 pakan yang dimakan oleh si ikan ya berhasil jadi 1 kilogram ikan yang bisa kita makan dagingnya gitu. Sementara kalau untuk binatang mammal lain, animal lain yang kita konsumsi gitu ya, seperti sapi yang lumrah yang common kita konsumsi gitu, itu sampai 4-10. Artinya 4-10 kilogram makanan yang dia makan gitu ya, berhasil mengkonversi 1 kilogram daging sapi yang bisa kita konsumsi. Gitu. Begitu juga untuk seafood ya, seafood yang diproduce by aquaculture diprediksi juga akan bertambah di 2030. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia, apa sih hubungannya sama Indonesia gitu? Seperti kita tahu, Indonesia itu negara maritim yang ya besar banget gitu kan. Bahkan the second largest gitu kalau kita ngomongin potensi dari si marin maupun perikanan ini gitu. Dari data dari Kementerian Perikanan juga katanya kita punya sekitar 30 juta kolam budidaya. Kemudian kita juga punya sekitar 3 juta
pembudidaya ikan gitu. Sekarang kita sebutnya pembudidaya ikan, bukan petani ikan gitu. Jadi dia tuh termasuk fastest growing food sector gitu, yang menghasilkan yaitu 9,4 billion per tahun gitu. Nah, kalau kita ngomongin keberagaman di Indonesia gitu, kenapa kita bisa jadi the second largest gitu, karena kita punya komoditasnya itu banyak banget. Kalau kita ngomongin budidaya, perikanan budidaya gitu ya. Yang terbesar kita punya tilapia, atau yang biasa kita makan itu ikan nila. Kita punya juga produksi udang, yang sekarang memang pemerintah sedang menggenjot ya untuk produksi udang. Kemudian kita punya bandeng, lele, kemudian ikan mas, begitu juga ikan patin dan beberapa komoditas lainnya. Yang tersebar itu dari seluruh Indonesia gitu lah, variasi komoditasnya. Gitu. Cuman kalau kita ngomongin potensi nih, ternyata kendalanya juga sama besarnya gitu. Kendala yang kita hadapi itu para pembudidaya hadapi ya, pain point mereka itu sama besarnya gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong potensinya besar terus ya udah lancar aja gitu, ternyata enggak. Nah, apa sih sebenarnya kesulitan budidaya gitu yang dihadapin saat ini gitu kan? Yang pertama itu di sisi pemberian pakan ya. Jadi 80% cost yang mereka keluarkan itu adalah untuk pakan. Gitu kan, dimana 80% ini sebetulnya kalau dikeluarkan dengan baik mungkin hasilnya akan efektif. Tapi pada kenyataannya yang sekarang terjadi adalah bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan atau kiri ya. Begitu gitu dikasih makannya itu masih diawur gitu kan, dari 20 tahun yang lalu gitu. Pemberian makan masih seperti itu di perikanan, di budidaya gitu kan, masih apa ya, menggunakan insting gitu. Dan masih banyak human touch-nya. Jadi yang kasih makan ya pasti sih pembudidayanya, atau bisa juga disebutnya anak kolamnya gitu kan, yang kasih makannya ya suka-suka dia, kalau lagi rajin banyak, kalau lagi males ya mungkin bisa sedikit gitu. Nah itu yang membuat bisa jadi itu tidak sesuai dengan kebutuhan ikannya gitu kan. Kemudian kalau misalnya hujan, panas, petir, badai gitu ya, yang nggak mungkin kasih makan ikan, ya ikannya mungkin bisa jadi nggak makan seharian gitu. Atau misalnya lagi ada acara yang kondangan misalnya seharian nggak dikasih makan, atau sekaligus kasih makannya sebelum pergi dengan asumsi oh ini bisa seharian nih buat makan ikan, padahal kenyataannya nggak gitu kan. Nah jadi jadi sebentar Bapak. Sorry. Nah, jadi ini apa namanya, kurang efektif gitu. Ininya kurang efektif. Begitu juga untuk ini lainnya, apa namanya, sisi lainnya gitu ya. Jadi budidaya ini udah berjalan cukup lama gitu kan. Praktik budidaya ini berjalan cukup lama, tapi yang disayangkan itu yang selama ini berjalan adalah mereka masih, yang tadi saya bilang, masih berdasarkan insting itu, tidak ada pencatatan, tidak ada, semuanya masih berjalan manual gitu. Bahkan kadang ya yang penting ikannya hidup aja, yang penting ikannya bisa dijual aja, kayak gitu kan. Ya itu yang apa namanya, membuat si pembudidaya ini jauh dari lirikan gitu ya, dari orang mau kasih pinjam uang juga mikir gitu kan. Kemudian ya jauh lah dari yang kayak gitu. Kemudian kalau kita ngomongin saluran distribusinya, kalau udah panen terus gimana sih? Terus apa sih kesulitan mereka gitu kan? Banyaknya kalau udah panen bisa jadi nggak dapat marketnya misalnya gitu. Nggak dapat marketnya, atau kalau misalnya nungguin sampai ada marketnya, kan kita budidayakan itu ikan makhluk hidup gitu ya, yang bisa bertumbuh gitu. Nah kalau misalnya udah kelamaan nih nggak dapat pasarnya, sementara di kolam ikannya bisa semakin besar gitu. Kalau kita ngomongin ikan yang kita konsumsi itu beberapa jenis itu punya ukuran maksimal yang
masih layak kita konsumsi gitu. Katakan ya misalnya lele itu dalam 1 kilo yang biasa dijual di pecel lele itu 1 kilo isinya 6 sampai 7 ekor gitu. Nah kalau dia udah semakin besar itu biasanya udah nggak laku lagi di pecel lele gitu, karena emang dari segi rasa juga emang udah nggak berasa gitu. Gitu. Kemudian mereka masih kesulitan di situ. Kemudian terakhir di penggunaan teknologinya gitu. Jadi kalau tadi sempat dikatakan bahwa memang budidaya itu masih banyak menggunakan insting gitu ya. Misalnya kita ketambak nih, ini pengalaman pribadi sih Pak, Bapak Ibu sekalian ini semua. Jadi pengalaman pribadi kita ketambak nih, ketambak si para pembudidaya ini cerita gitu kan, cerita tentang kondisi airnya sekarang lagi gimana gitu kan. Bahkan mereka bisa cuma menjilat airnya gitu Pak, dan bilang oh ini salinitasnya segini nih, segini ppm gitu kan. Nah itu karena memang nggak ada sentuhan teknologi di sana gitu, masih berdasarkan insting dan masih manual itu. Gitu, itu yang pain point-nya itu. Nah akhirnya Ifisari hadir di 2013, jadi berangkat dari concern terhadap budidaya itu gitu ya. Akhirnya kita hadir untuk sekarang bahasanya menyediakan end-to-end platform gitu ya. Jadi kita menyediakan dari hulu sampai hilirnya. Jadi kita nggak biarin doang di hulu gitu, tapi dari hilirnya juga kita jamin juga. Nah apa sih tujuan kita tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi yang pertama kita mau kasih makan dunia lewat aquaculture, kayak yang tadi sesuai prediksi yang di awal gitu ya. Kalau emang benar gitu, berarti kita bisa makan orang di dunia pakai hasil dari aquaculture ini. Kita kemudian provide affordable teknologi, karena kalau ngomongin teknologi ya, pemanfaatan teknologi yang tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memang nggak banyak gitu teknologi yang bisa menjangkau budidaya gitu. Jadi kita mau menyediakan itu, kemudian pemerataan ekonomi inklusif juga gitu. Nah awalnya dari sini Pak Ibu, jadi ini CEO kami Mas Gibran Nuzaibah, jadi berangkat sini dari untuk membuktikan sesuatu gitu ya, bahwa yang berangkat dari keresahan tadi kayak kok ini emang nggak bisa ada sesuatu yang automate gitu. Akhirnya berangkatlah untuk membuat ini dari awalnya pakai compact disk gitu, nggak usah pakai yang pakai SMS nanti bisa keluar sendiri yang kayak gitu, yang mungkin zaman telemetri gitu. Itu kemudian sampai sekarang udah 8 tahun berjalan, kebetulan kemarin kita juga baru berulang tahun. 8 tahun keberjalanan kita sudah berhasil gitu ya membangun end-to-end ekosistem gitu. Kalau di dunia aquaculture itu apa sih end-to-end? Hulu ke hilirnya itu apa sih? Nah, jadi yang pertama kita berangkat dari budidayanya itu sendiri. Budidayanya itu sendiri kita bisa kelola gitu ya menggunakan produk dari fishery farm. Jadi kita punya produk di dalam fishery farm itu yang bisa membantu budidaya gitu. Itu dari hulunya, kemudian kita geser ke tengahnya, kita punya fishery mall. Fishery mall apa sih? Jadi fishery mall ini kita pengen membuat gitu ya virtual mall gitu yang bisa diakses oleh pembudidaya, yang isinya itu kebutuhan dari pembudidaya itu sendiri, kayak pakan, benih, yang kayak gitu. Kemudian kita ditunjang juga ada fishery fund, jadi pendanaan. Jadi yang kita membiayai si petani ini untuk meningkatkan kapabilitas produksi mereka. Gitu. Kemudian di ujungnya kita punya fishery fresh untuk mengambil menyerap hasil budidaya. Gitu. Nah kalau kita ngomongin fishery, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang udah pernah lihat, ada yang belum gitu ya. Jadi kita punya automatic feeder gitu, yang bisa kita set secara otomatis gitu ya. Jadi yang tadi orang biasanya kasih pakan sehari 2 kali, ini ikannya bisa makannya kayak ngemil aja gitu. Sehari 24 jam nyala juga nggak apa-apa, kasih pakan sedikit-sedikit gitu misalnya. Kayak gitu. Kemudian habis itu dari itu kita nggak cuma kasih pakan aja gitu ya, tapi dari situ kita bisa mengukur berapa sih kebutuhan pakan dari masing-masing kolam ini
berapa sih sampai ke untung ruginya pembudidaya ini berapa sih gitu. Itu yang nanti data-data itu yang kita pakai gitu ya, atau kita manfaatkan untuk melakukan analisis gitu sampai menghasilkan suatu insight. Ini loh Pak, kalau Bapak ini begini, keadaan bisnis Bapak tuh begini ya, kayak gitu. Nah, dari situ dari efficiency feeder ini, jadi nama produknya itu feeder, automatic smart feeder dari efficiency. Kita apa sih manfaatnya gitu? Kalau sejauh ini sih impact yang udah kita buat gitu ya. Jadi kalau ngomongin siklus budidaya itu untuk komoditas tertentu, misalnya lele gitu ya, itu bisa misalnya 120 hari dengan menggunakan automatic feeder bisa lebih cepat gitu. Jadi panennya lebih cepat. Jadi dalam setahun biasanya cuma 3 kali, ini bisa 4 kali gitu. Nah, meningkatkan produksinya itu di situ, meningkatkan pendapatan pembudidayanya itu di situ gitu. Kemudian dari sisi efisiensi pakannya juga meningkat nih 30%. Jadi yang sebelumnya diawur gitu ya, kasih pakannya diawur. Nah, ini ya kita bisa jadi terukur gitu sesuai dengan kebutuhan si ikannya gitu. Kemudian yang tadi ini efisiensi ini jadi kita data-data yang tadi kita punya gitu ya, data pakan, kemudian data budidaya gitu, itu nanti kemudian profil dari pembudidayanya gitu, itu bisa kita membangun semacam credit scoring untuk kita menyambungkan ya ke financial institution gitu. Jadi yang selama ini yang tadi dibilang perikanan itu, sektor perikanan itu masih kurang dilirik gitu. Kenapa? Karena resikonya besar gitu, gak manageable gitu mungkin untuk institusi keuangan yang kayak gini gitu. Jadi mereka yang masih belum mau gitu. Tapi dengan data mereka jadi melihat oh ini bisnis ini visible gitu, bisnis ini nggak visible yang kayak gitu. Mereka akhirnya bisa menilai dan akhirnya memberikan pembiayaan yang didisburse. Disburse-nya ini juga bukan berupa uang cash, tapi kita kasih pakan gitu. Nah, ini aplikasi kita yang tadi efficiency mall itu, jadi kurang lebih kayak gini. Kita menyediakan pakan, kemudian kita kasih pembiayaan kita namanya kabayan atau singkatan dari kasih bayar nanti, semacam pay letter lah, semacam pay letter yang biasa kita pakai di e-commerce kayak gitu. Cuman ini bentuknya emang segmen yang untuk pembudidaya dan yang ininya alat-alat saprodi atau sarana pendukung budidaya gitu. Nah, kemudian di sisi hilirnya itu kita punya fish refresh. Jadi fish refresh ini yang tadi ya yang menyerap hasil budidaya gitu. Jadi setelah kita punya data budidaya gitu ya, kita bisa memprediksi oh ini udah DOC atau day of cultivation udah sekian hari gitu ya, udah bisa dipanen gitu misalnya. Nah, akhirnya kita tahu prediksi panennya, terus kita bisa juga memotong kalau kita lihat chain-nya gitu ya, ini terlalu jauh antara farmers dengan marketnya. Kita mau disrupt si value chain ini gitu sih. Jadi kita pengen farmers itu bisa langsung terhubung sama marketnya. Di sisi farmersnya bisa meningkat ya, bisa lebih meningkat harganya gitu. Kemudian di sisi marketnya juga sama gitu. Nah, ini kurang lebih yang udah kita bangun ya untuk fish refresh. Jadi kita ambil dari pembudidaya, kemudian kita proses, bisa jadi frozen food gitu. Nah, sebenarnya apa sih kalau ngomongin ini tuh apa yang kontribusi kita tuh apa gitu. Jadi kalau yang tadi ya dengan kita beri pembiayaan gitu si pembudidayanya, yang pasti dengan kita danai gitu ya dalam bentuk pakan, ya sudah pasti mereka dapat jaminan pakan ya gitu kan. Kemudian dapat jaminan pakan, kemudian budidayanya juga lebih lancar, panennya lebih banyak gitu. Kemudian untuk basis penjualannya juga kita jamin juga gitu kan. Sehingga dari situ menciptakan low NPL ini kayak resiko gagal bayar gitu. Jadi semakin rendah, kemudian dengan semakin rendah itu
financing juga pasti, atau lender atau funder institusi pendanaan gitu juga pasti semakin percaya gitu kan. Gitu. Kemudian kalau kita ngomongin long term ya, itu apa ya? Itu tadi balik lagi. Jadi kita mengimprove, kita menyelipkan teknologi di budidaya, kemudian untuk meminimalisir resiko budidayanya, kemudian dengan itu financing juga makin yakin gitu, makin percaya untuk memutarkan roda perekonomian di budidaya gitu. Selain itu juga kita menciptakan sustainable budidaya gitu ya. Jadi dengan mengelola airnya yang tadi jadi minim limbahnya gitu. Jadi tempat habitat si ikannya ini juga lebih terjaga. Gitu. Nah kalau kita ngomongin fishery sendiri, sebetulnya kita sudah ada di lebih dari 250 kota kabupaten yang pakai layanan kita. Gitu. Jadi di sini kita nggak cuma membangun bangunan gitu ya, tapi di situ juga bisa jadi untuk tempat berkumpulnya komunitas budidaya, kemudian berbagi ilmu tentang budidaya, kemudian bisa juga menikmati layanan yang tadi kita berikan. Gitu. Jadi bentuknya macam-macam. Ada yang emang dia kayak saung gitu, memang tempat ngumpul, ada yang kayak ruko, ada yang kayak rumah yang kayak gitu sih. Karena memang tujuan kita untuk membangun ke arah sana. Gitu. Ini kurang lebih yang sudah menggunakan layanan kita. Ada ikan dan udang. Jadi perbedaannya ini kalau yang ngomongin automatic feeder, nah ini yang putih-putih ini adalah automatic feeder kita. Jadi perbedaannya kalau yang ikan itu kita taruh di pinggir-pinggir kolamnya. Karena lontarannya itu 90 derajat melontarkan pakannya. Kalau yang udang itu kita taruh di tengah kolam karena dari karakteristik kolamnya itu si kolam budidayanya ini beda. Jadi kalau kolam udang ini lebih besar si luasannya, jadi dia ditaruh di tengah untuk muter 360 derajat mengeluarkan pakannya. Gitu sih. Itu sih Pak kurang lebih sedikit cerita dari sektor perikanan ya Pak. Baik, terima kasih atas paparannya. Yang mau muter video jadinya. Oh iya boleh Pak. Kan saya mengingatkan. Siap Pak. Ya. Boleh. Mungkin ini biar lebih kenal juga sama e-fishery. E-fishery itu apa sih? Sambil dijelaskan mungkin ya. Boleh. Jadi nanti kalau yang belum subscribe YouTube-nya e-fishery bisa juga main-main ke sini. Sebentar. Jadi untuk terhubung sama e-fishery kita ada di YouTube juga, ada di Instagram, kita aktif juga di website gitu. Jadi izin untuk memutarkan video untuk semakin mengenal gitu e-fishery-nya. Sorry Pak Edi, ada suaranya nggak ya Pak? Suaranya belum muncul. Belum muncul ya? Sebentar. Mungkin perlu share sound-nya. Perjalanan seorang diri Ya, sudah muncul. kita melaju cepat. Namun perjalanan bersama membawa tujuan yang lebih cepat. Tangan yang bekerja keras dan saling bergandengan tak akan mengkhianati hasil dan akan mendapat kebermanfaatan. Sebagai negara maritim, potensi sumber daya alam perairan seharusnya menjawab berbagai permasalahan. Namun ketersediaan pakan, polutan dan endapan, dan modal pengembangan masih menjadi tantangan. Sejak 2013, kami menjadi pionir yang mengembangkan inovasi teknologi di bidang aquaculture. Terus berkembang mewujudkan hasil yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dalam rantai distribusi yang berdampak
pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menghadirkan solusi dari permasalahan finansial. Layanan juga membantu pembudidaya produksi dan pendapatan. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Kita masuk ke ini ya, tanya jawab nih. Yang pertama ini dari Pak Arifin Hidayat. Izin tanya Bu, untuk efisiensi ini apakah mendukung para pemula bisnis budidaya ikan? Misal hanya punya kolam 4x4 meter persegi. Terima kasih. Ya, kalau kita ngomongin berapa sih luas kolam yang capable bisa menggunakan fishery feeder gitu ya Pak. Jadi jarak lontarannya ini terjauh kita bisa sampai 15 meter kalau ngomongin feedernya, si automatic feeder ini. Nah, cuman kita bisa atur si jarak lontarannya ini. Jadi kalau 4x4 masih visible, bahkan kita punya yang sekarang lagi diterapkan itu di kolam-kolam bundar yang memang lagi ini sama pemerintah ya, di tambak milenial yang kayak gitu-gitu yang memang diameternya juga nggak terlalu besar. Itu visible sih Pak. Kalau yang ukuran minimalnya berapa nih yang visible? Ini mungkin perlu juga nih disampaikan. Iya, kalau 4x4 itu kita juga pernah custom untuk ukuran segitu sih Pak. Jadi masih bisa. Masih bisa ya, ukuran sekecil 4x4 nih dengan teknologi automatic feeder ini ya. Dengan IoT-nya juga ya, walaupun kolamnya kecil. Betul. Baik, berikutnya dari Pak Dasri ya, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama nih, pemanfaatan IoT bisa juga dikembangkan ke apakah bisa dikembangkan ke pertanian, perkebunan dan produksi? Ya, saat ini pertanyaannya. Ya, saat ini kita menerapkan IoT-nya itu untuk perikanan sih Pak, untuk budidaya perikanan. Oh, jadi hanya fokus di perikanan yang nggak mau berpikir di tempat lain. Pokoknya ini yang tentang perikanan aja. Oke, terima kasih. Betul. 2, hal apa yang mendasari pemanfaatan IoT yang mana mungkin kalau di pelaku usaha kecil, misal nelayan, penambak kurang efektif karena pola manual yang masih dikembangkan. Nih, hal apa yang mendasari pemanfaatan IoT? Kalau yang berdasarkan survei gitu ya Pak, sebagian besar itu pembudidaya yang menggunakan teknologi yang kita bangun gitu itu apa sih? Jadi sejauh ini ya memang mereka merasakan manfaatnya di sisi efektivitas dalam pemberian pakan gitu. Jadi kita nggak yang tadi itu Pak, nggak yang harus ke kolam untuk kasih pakan, kita bisa dari jauh aja, kita bisa setting kita mau kasih pakan jam berapa aja yang kayak gitu untuk efektivitas pemberian pakan. Kemudian kalau ngomongin berapa sih yang dibayarkan oleh pembudidaya gitu ya. Jadi bisa kita bilang sehari itu mereka cuma menyewa karena kita kasih sistemnya sewa, mereka menyewa Rp10.000 gitu untuk menggunakan teknologi ini. Gitu. Rp10.000 itu per apa itu maksudnya? Per hari kurang lebih. Per jadi ya, ya. Jadi kalau kita bagi per hari gitu ya Pak, ya sebungkus nasi lah Pak, Rp10.000 untuk menggunakan teknologi ini gitu. Baik. Berikutnya yang nomor 3, apakah ada semacam penjamin kalau produksi e-fishery dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan apakah ada pendampingan
baik dari bank atau jasa lainnya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau jaminan karena yang kita kelola adalah makhluk hidup ya Pak. Jadi kalau jaminan ya kita balik lagi ke beberapa faktor lain yang dari alam ya khususnya. Cuman apa yang bisa kita kontrol ya kita bisa kontrol gitu. Nah, kalau untuk pendampingan itu kita kasih pendampingan ya Pak. Jadi kita nggak serta-merta melepaskan alatnya gitu ya, tapi kita kasih pendampingan, kita kasih edukasi. Pendampingannya tidak hanya penggunaan alatnya saja, tapi kita juga sering berbagi gitu ya tentang budidaya, tentang aquaculture yang di luar tuh gimana sih kabarnya gitu. Kita sering tukar sharing knowledge juga sih di situ. Oh ya, saya mungkin ingin menyisipkan pertanyaan ya. Kolam kan juga lingkungan ikan itu sangat menentukan ya kondisi air. Ini selain pakan, nah ini apakah di e-fishery ini juga ada semacam petunjuk-petunjuk pendampingan ya, ini pakannya automatic feeder, airnya harus seperti ini diolahnya, itu bagaimana? Ya, jadi kalau yang sangat berpengaruh gitu ya Pak, itu dia budidaya udang gitu. Kalau kita ngomongin air, kualitas air itu sangat berpengaruh. Nah, sedikit airnya tercemar atau sedikit airnya terkontaminasi gitu ya, itu bakal mempengaruhi si budidaya udang gitu. Nah, jadi kalau spesifik di budidaya udang tuh kita juga punya produk sendiri. Jadi ada disease prevention system di mana yang itu memang menjaga airnya, kualitas airnya gitu. Menjaga kualitas airnya, jadi ada pengukuran yang intens pagi sore gitu ya, dan pendampingan ke petambaknya gitu. Jadi nggak cuma auto feeder aja gitu sih. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Tandi. Mohon dipaparkan lebih jelas lagi seperti apa aplikasi IoT ini pada sektor perikanan khususnya budidaya ikan. Ya, jadi kalau IoT yang kita manfaatkan di sini tadi nempel ke automatic feedernya gitu. Jadi data tentang pemberian pakan, kualitas air yang itu nanti bisa kita observe, bisa kita analisis di sana sih Pak kita. Gitu. Jadi ada sensornya yang itu bisa mengirimkan data-data itu. Jadi ada sync. Kemudian nanti kita bisa kasih juga dashboard semacam dashboard gitu ya, visualisasi data untuk si petaninya, pembudidayanya. Jadi mereka bisa lihat, bulan lalu tuh hasil panennya begini misalnya. Terus atau bulan lalu FCR-nya tuh food conversion ratio yang tadi itu segini gitu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Oh, jadi kalau misalnya kayak gini airnya kurang apa gitu, mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu sih. Baik, berikutnya dari Pak Arsad Bintang. Izin tanya Bu, saya dari PT Growbus Indomakmur. Untuk e-fishery ini apakah mendukung perusahaan saya untuk mengembangkan pakan yang baik untuk budidaya ikan dan udang? Baik, kita juga udah bekerja sama dengan beberapa pabrik pakan juga ya Pak untuk menjalankan misi kita ini gitu. Jadi ya tertutup kemungkinan dengan siapa saja gitu sih Pak penyedia pakan. Kalau nggak salah, sorry Pak menambahkan, kalau nggak salah juga ya beberapa pembudidaya kita juga banyak juga gitu ya yang memang menggunakan produk-produk dari Growbus gitu sih. Baik, dari Pak Dasri lagi nih, tanya lanjutan, apakah bahan baku yang digunakan ramah lingkungan dan juga tidak berbahaya untuk manusia dan bagaimana pengolahan limbah dari produk ini? Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya kita belum sampai yang sustainable yang kita ciptakan atau yang kita bangun itu memang belum sampai ke pengukuran limbahnya gitu. Tapi kita mencoba untuk mengurangi pencemaran limbah dari pakan yang tadi larut terlalu lama dalam air itu. Jadi kandungan amonia, kemudian kandungan-kandungan lain yang bisa mencemari airnya gitu. Nah kita coba kontrol dari sisi itunya sih Pak, mitigasi, lebih ke mitigasi. Baik, berikutnya dari Pak Sandi Hasanuddin.
Mbak Rebecca, saya mau tanya kapasitas tempat penyimpanan pakan, tong pakan yang dimiliki e-fishery itu sampai berapa kilogram ya? Ya, jadi kalau untuk versi yang sekarang itu kalau nggak salah bisa sampai 100 kilo ya, Pak. 100 kilogram, Pak. Oh, 100 kilogram, oke. Dari Pak Nasrul Effendi nih, alat-alat apa yang digunakan untuk pembuatan sistem IoT-nya? Ini tadi ya, automatic feeder ya? Ya betul, jadi teknologi IoT-nya itu nempel di automatic feeder-nya sih, Pak. Nah, dari Pak Teguh Sunyoto, maaf terlambat, teknologinya ini berupa apa saja ya kalau bagi pemula? Ya, kalau untuk budidaya sih Pak, kalau dari sisi teknologi yang tadi kita selalu berangkat dari automatic feeder-nya gitu, karena dari sana nanti kita bisa mengenerate beberapa data, kebutuhan data gitu ya Pak, yang memang dibutuhkan gitu. Kemudian kalau memang kita automatic feeder gitu ya, kita bisa juga menggunakan layanan lain. Service-nya itu seperti yang tadi bisa pakai pay letter gitu ya, bisa kita ajukan pembiayaannya ke institusi perbankan gitu sih Pak. Dan di ujungnya nanti bisa kita serap hasil budidayanya. Baik, berikutnya dari Pak Rizky Purba. Kelihatannya e-fishery ini berfokus pada pembudidayaan aquaculture. Apakah ada rencana penerapan teknologi di laut atau habitat ikan tertentu? Jika iya, kira-kira teknologi apa yang akan diterapkan? Ya, jadi kita masih berusaha untuk menjangkau pembudidaya di air tawar dulu nih Pak, karena mungkin bisa tidak menutup kemungkinan ya kita juga akan merambah ke sektor perikanan tangkap gitu misalnya, cuman kayaknya masih jauh juga sih Pak, mengingatkan itu faktor alamnya justru itu lebih tidak bisa dikontrol gitu kan, apalagi untuk ngomongin material ya, kemudian material yang memang tahan air laut gitu ya, seperti itu teknologinya kayaknya sih masih belum ke arah sana gitu sih. Baik, berikutnya Pak Sandi Hasanuddin lagi. Saya mau tanya, selain jenis-jenis ikan, apakah alat e-fishery ini bisa untuk memberi pakan budidaya lobster juga? Pak, mohon maaf Pak, tadi kayaknya internetnya terputus. Boleh diulang Terputus ya? Wah, ini internet saya nih, jangan-jangan. Saya mau tanya, selain jenis-jenis ikan, apakah alat e-fishery bisa untuk memberi pakan budidaya lobster juga? Oh, lobster ya Pak. Saya kurang tahu juga sih, cuma sejauh ini kalau di Payau itu kita di udang dan di bandeng, ikan bandeng. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Hari Dwitama. Yang pertanyaan pertama, parameter untuk keputusan pemberian pakan apa cuma dari time yang di-set atau ada parameter lain, mungkin sensor, sehingga ada keputusan feeding time bukan cuma dari waktu saja. Ya, jadi kita banyak sih Pak faktor yang bisa kita masukkan. Jadi tidak hanya waktu gitu ya, tidak hanya waktu, tapi kita bisa juga memasukkan indikator misalnya di umur budidaya sudah berapa lama, kemudian di situ bisa kita tentukan juga gitu, keluar pakannya itu mau berapa gitu sesuai kebutuhan dari si ikannya. Kemudian kalau dari sisi sensor itu sebenarnya kita masih dalam pengembangan gitu ya Pak, untuk si sensor ini bisa diaplikasikan di produksi secara massal gitu. Tapi sensor ini lebih ke dia bisa mendeteksi kekenyangan si ikan ya, level kekenyangan ikannya. Jadi saat ikannya kenyang, nanti otomatis si alatnya itu. Gitu. Baik, pertanyaan nomor 2, skema penggunaan apakah jual automatic feeder ke petambak atau skema sewa pakai? Ya, sejauh ini yang kita jalankan itu masih sistem sewa karena ya itu karena kita masih full melakukan pendampingan juga, kita nggak jual putus gitu ya, jadi kita masih tim after sales kita masih mendampingi terus gitu. Jadi untuk sejauh ini masih yang diberlakukan sewa sistem. Baik, berikutnya Pak Sandi Hasanuddin yang banyak pertanyaan ini.
Solusinya gimana ya? Itu kan kalau teknologi e-fishery itu menggunakan handphone ya untuk memberi pakan. Kalau nggak ada sinyal, gimana solusinya? Ya, jadi kalau nggak ada sinyal gitu Pak, atau susah sinyal gitu ya, sebenarnya settingan terakhir di handphone ya, yang kita setting terakhir itu bisa nggak harus terus-menerus menyambung ke internet gitu. Jadi itu udah otomatis tersimpan settingan si pengaturannya gitu ya, pengaturan si pemberian makanan. Gitu. Nah, kalau nggak ada internet berarti datanya nggak bisa masuk dong gitu kan ya. Jadi dia itu saat nanti tersambung ke internet gitu ya Pak, itu nanti bisa otomatis ke upload sih data-data yang udah ada yang emang kerekam di Kobox kita gitu sih. Pertanyaan berikutnya, mau tanya itu alat feedernya menggunakan sumber AC atau DC ya? Sumbernya sih AC sih Pak. Sumbernya AC cuman dayanya itu cukup kecil. Dalam kalau nggak salah saat beroperasi itu dayanya 90 watt. 90 watt. Nah, ini ada pertanyaan tentang motornya. Ini apa motor induksi, motor stepper, motor servo? Aduh, kayaknya saya bukan dalam kapasitas itu Pak menjawab. Mungkin nanti engineer kita bisa membantu menjawabnya Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muh Sahrizan. Perkenalkan, nama saya Muh Sahrizam, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Cintanya Bu, bagaimana cara mengatasi pembudidaya ikan yang masih banyak kekurangan informasi dan akses ke pasar dan pembiayaan pakan berlebihan yang totalnya 80%, agar pendapatan pembudidaya ikan yang diberi tidak rendah, Bu? Ya itulah Pak, makanya untuk itu kita hadir di 250 kota kabupaten, nanti mungkin bertambah ya, sering bertambahnya kabupaten yang sekarang udah lebih dari 500 kota kabupaten di Indonesia. Jadi kita sudah ada di 250 kota kabupaten, dan itu banyaknya memang di daerah yang densitas untuk perikanannya itu besar gitu. Jadi ya itu kita di sana untuk bareng-bareng mengajak para pembudidaya ini bertransformasi menjadi pembudidaya yang digital gitu. Baik, berikutnya dari Pak Hasan Satikun. Untuk bisnis ini kalau bagi yang betul-betul pemula ingin gabung ke e-fishery, syarat-syaratnya apa saja, Bu? Ya, bisa kontak juga ke kita Pak, bisa kontak ke kita, nanti kita sambungkan ke yang tadi ya, yang teman-teman kita yang di e-fishery point, yang di 250 e-fishery point. Gitu Bapak bisa menghubungi kita lewat email di kontak@efishery.com, atau bisa juga klik website kita untuk nanti selanjutnya kita sambungkan ke teman-teman di sana. Gitu. Oh, ini ada juga komunitasnya ya? Ini komunitas sesama pengguna e-fishery ini ada nggak? Oh Pak, sinyalnya kurang bagus Oh, kayaknya. ini apa? Ini ada semacam komunitas pengguna e-fishery nggak ya? Saling tukar menukar pengetahuan. Informasi gitu ya Pak. Ada Ya. sih, kita ada di Facebook juga, di situ ada komunitasnya. Kemudian kita nanti kalau misalnya di poin-poin itu juga biasanya ada grup WhatsApp-nya gitu sih Pak. Jadi untuk bertukar informasi di daerah itu gitu. Itu kita punya juga. Baik, berikutnya dari Pak Hari Dwitama lagi ya. Biggest challenge pada saat apply sistem distribusi, bypassing dari petambak langsung ke penjualan by shop mall. Apa resistansi dari jalur distribusi yang sudah ada atau tengkulak? Ya, pasti besar ya Pak. Saya reluctant dari middleman ini sangat reluctant gitu ya terhadap supply chain yang kita diserap gitu ya. Cuman dari sini justru memberikan pembelajaran juga, karena kalau yang kita lihat tuh kan di ujungnya itu di farmers, di sisi sampai farmers itu kayak di ininya sampai rendah banget gitu ya. Nah dengan adanya fishery mungkin bisa jadi ya jadi berkurang lah itunya. Dari si tengkulak ini tetap ada, cuman ya jadi berkurang untuk ke sisi farmers, penekanan ke sisi farmers ya gitu. Nah terus tantangan lainnya ya kurang lebih ya itu sih,
pemberian teknologi ini kayak gimana relaktannya kita saat Gojek masuk gitu, aplikasi Gojek masuk gitu kan, gimana orang-orang menolak gitu ya. Nah sementara karena mungkin mindsetnya teknologi ini bakal dengan ada teknologi orang-orang tuh jadi jobless gitu, padahal kan sebenarnya enggak. Padahal kan sebetulnya teknologi ini ya harusnya gimana caranya kita manfaatkan untuk meningkatkan kepemilikan. Ya yang kayak gitu-gitu sih Pak yang masih kita hadapi sekarang. Baik, berikutnya dari Pak Alvin Mubarok. Apakah produk IoT yang dikembangkan e-fishery ini hanya pada feeder saja, dan aplikasi apa yang digunakan pembudidaya untuk menerima laporan di lapangan? Apakah ada produk lain? Lalu ada program magang? Tidak ya di e-fishery ini? Oh ya, jadi si e-fishery feeder ini Pak, tidak hanya kita kasih automatic feedernya saja, tapi yang tadi kita bisa melihat visualnya gitu ya dalam satu dashboard yang ada di aplikasi itu. Gitu. Jadi si dashboardnya ini nanti yang ngasih tahu kualitas air kita gimana, kemudian kalau di udang ya, kalau di budidaya udang itu kita bahkan kasih rekomendasi juga Pak, misalnya salinitas airnya segini, baiknya Bapak ngapain gitu misalnya. Kita kasih rekomendasi juga gitu sih. Jadi kita punya 2 aplikasi yang nanti ada untuk ikan, kemudian yang kedua ada untuk udang. Baik, berikutnya dari Pak Tanjung Pasaribu. Berapa modal minimal untuk lele dan udang? Ini ada pertanyaan modal. Untuk budidaya maksudnya Pak ya? Iya, ya, pembudidayaan. Saya kurang tahu juga sih Pak kalau dari sisi bisnisnya. Cuman kalau untuk memanfaatkan teknologi kita yang tadi itu Pak. Oh ya, oke. Kalau lihat lokasi ini dari Pak Tanjung Pasaribu lagi ya, kalau lihat lokasi belajar daerah mana yang dekat kota Cilegon? Ini mungkin bertanya tentang e-fishery yang di sekitar Cilegon. Legon itu di daerah Subang ya? Cilegon ya, di Banten. Cilegon. Ya, Saya kira Legon Kulon gitu Subang. Cilegon Banten. Mungkin ada masuknya di Banten. Kalau nggak salah ada juga di daerah Banten. Oke, baik. Dari Pak Sandi Hasanuddin, saya mau tanya itu bisa melontarkan pakan ikan sampai berapa jauh tadi udah ya, 15 meter ya? Iya. Nah ini yang motor sama RPM-nya tadi yang belum terjawab. Terus kemudian dari Pak Agung Mulyo Widodo berikutnya. Apakah bisa dikembangkan pengontrolan terhadap kondisi lingkungan kolam? Misal kadar oksigen dalam air, tingkat keasaman air, dan lain-lain, sehingga bisa di-cover dengan IoT. Ya, jadi kalau di udang itu kita ukur sampai kualitas airnya itu sih Pak, sampai kadar oksigen, kemudian kadar garam, ya tadi kadar amonia, nitrit dan segala macamnya kita ukur juga sih. Oke. Tapi tidak diaplikasikan di kolam ikan lain ya, hanya di udang saja ya? Iya karena beda ini Pak, beda treatment. Jadi untuk budidaya ikan dan udang itu cukup berbeda Pak karakteristiknya. Gitu. Ya. Oke, berikutnya dari Mbak Noli Ambarita. Sensor apakah yang dipakai pada pemanfaatan IoT ini, Mbak? Ya, jadi kalau yang tadi sensor untuk berbagai kualitas air ya Pak, yang pasti sensor untuk berbagai kualitas air. Kemudian yang sering kita develop adalah sensor untuk yang tadi level kekenyangan ikan. Kemudian sensor-sensor lain seperti berat juga untuk mengukur berapa pakan yang udah keluar. Gitu sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Farhan Prasetyo Yuliantono. Apakah ada tampilan Human Machine Interface atau Graphical User Interface pada e-fishery yang menampilkan data-data pengukuran? Ya, ada dashboard-nya Pak. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi ada dashboard yang bisa dilihat oleh pembudidayanya itu sendiri. Gitu. Dashboard-nya itu kurang lebih ya semacam grafik, memberitahu informasi tentang budidayanya
si pembudidaya ini gitu. Jadi ada di aplikasi itu, ada di dalam aplikasi itu. Baik, berikutnya dari Pak Novin atau Mbak ini, Mbak Novin Alia. Kalau airnya menggunakan irigasi sawah, apakah bisa? Kalau aplikasi sampai ke budidayanya mungkin nanti tim aquaculture kali ya Pak yang bisa Oh, menjawab. ada ini tersendiri ya? Karena mungkin ada beberapa kandungan-kandungan yang memang nggak bagus untuk perkembangan ikan kayak gitu-gitu sih. Makanya biasanya itu kolam yang bersampingan dengan sawah gitu ya Pak, biasanya treatmentnya itu juga berbeda gitu dengan kolam yang memang di sekitarnya kolam gitu, karena ada kandungan-kandungan yang mungkin tercampur dari si pupuk dari tanaman yang lain atau dari padinya atau desinfektan segala macam. Baik, berikutnya dari Pak Abdi Amiruddin. Apa dampak jika kita sedang menternak udang di sebuah kolam, kemudian kolam itu tidak kita tutup? Dan juga bagaimana perlakuan terhadap air kolam yang baru saja kena hujan deras dalam waktu yang lama? Ya, lagi-lagi itu teknis dari tim aquaculture kami kayaknya, Pak yang bisa menjawabnya. Oh gitu, oke, baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Berapa banyak sensor-sensor yang dipakai pada aplikasi IoT ini? Dan bagaimana pembagian fungsional serta peran dari sensor-sensor yang digunakan? Tadi sudah Pak, ada sensor kualitas air, yang pH, kemudian salinitas dan segala macam, ada sensor berat, ada sensor yang tadi buat level kepanjangannya, gitu Pak. Baik, berikutnya nih dari Pak Kresna ya, nih mohon bantuannya budidaya ikan lele dalam ember. Nah, mungkin budidaya ikan lele dalam ember untuk membantu keluarga miskin ini apa juga Budik damber itu emang ember di ember. ya emang lagi ngehits itu Pak di perikanan. Gitu budik ya. damber ada budik ya. Emang lagi ramai. Kita belum ke arah sana sih Pak, jadi memang fokusnya di yang memang kita scale gitu dari sisi bisnisnya gitu sih. Kemudian dari Pak Gunawan Cahyadi, apakah konsep big data, AI, machine learning dan sejenisnya sudah digunakan pada implementasi IoT ini? Ya tadi itu ya Pak. Jadi data-data yang dikirimkan oleh pengguna si auto feeder ini yang bisa kita manfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam insight, berbagai macam analisis gitu. Itu udah kita gunakan sih. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Tadi di halaman 6 ada offering an end-to-end platform that provide access to feed, financing, and market to fish and shrimp farmers. Apakah ikan ini dijual ke umum dan minimal order berapa? Adakah price list untuk macam-macam ikannya? Yang jual itu ikan beku atau ikan segar atau ada dua-duanya? Bila ada yang perlu ikan-ikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk ikan kita sedia dua-duanya Pak. Ada yang segar dan ada yang beku. Gitu. Untuk sekarang masih terbatas di B2B sampai ke modern trade. Jadi kita supply ke B2B, kemudian ke Horeca juga, hotel, restoran, cafe, sama ke modern trade seperti Ion yang kayak gitu-gitu, Superindo yang kayak gitu. Baik, berikutnya dari Ibu Lisa Yunus. Izin bertanya Bu, apakah... Kalau untuk konsumernya, ya, kalau untuk konsumernya dulu kita sempat juga ada di marketplace gitu, cuman sekarang sedang tidak difokuskan ke arah sana dulu sih. Oke, baik. Berikutnya, nah ini izin bertanya Bu, apakah ada perbedaan pembudidaya setelah menggunakan produk e-fishery ini? Ya, yang tadi itu ya Pak. Jadi setelah kita melakukan survei gitu ya terkait apa yang dirasakan sama pembudidaya gitu setelah melakukan produk kita, ya itu tadi. Jadi FCR-nya itu semakin kecil, yang biasanya 1,5
9 kilogram pakan baru bisa menghasilkan 1 kilo gitu ya, setelah menggunakan automatic feeder itu bisa 1,3 atau 1,2 kilogram pakan bisa menjadi 1 kilogram ikan gitu. Kemudian dari efektivitas pemberian pakannya juga tadi yang paling banyak sih dirasakan pembudidaya. Baik, berikutnya Pak Surya. Yang pertama, apakah e-fishery ini bisa diaplikasikan pada tambak laut? Tadi sudah ada yang bertanya itu ya. Kita sekarang masih di Payau aja Pak, masih sampai ke udang dan bandeng gitu. Jadi kalau untuk komoditas. Pertanyaan nomor 2, untuk IoT-nya berapa minimum kecepatan internet yang diperlukan untuk menunjang sistem IoT e-fishery ini? Kecepatan internetnya ya Pak ya. Jadi seharusnya sih kalau berapanya itu mungkin saya nggak bisa mention juga ya Pak karena terlalu teknis. Cuman kalau sih dari aplikasinya sendiri sih tidak terlalu berat ya harusnya untuk pengiriman data dan segala macam. Baik, berikutnya dari Pak Hali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hali Rahman. Izin bertanya Bu, itu untuk kualitas air yang dimonitoring itu apakah dilihat dari kadar pH airnya juga atau tidak, atau dilihat juga dari suhu dan kekeruan airnya? Dan jenis Arduino Wi-Fi apa yang digunakan? Kemudian apakah e-fishery ini bisa digunakan juga di akuarium atau aquaspace mungkin? Kalau pengukuran kualitas airnya tadi itu ya Pak, berbagai parameter yang memang memberikan faktor terhadap budidayanya gitu. Tapi itu spesifik di udang biasanya karena di udang ini maintenance-nya cukup susah gitu ya dibanding di ikan, apalagi lele yang bisa hidup di mana aja gitu ya, lebih bandel gitu. Jadi belum sampai membutuhkan level kualitas air yang detail gitu. Tapi kalau untuk udang udah kita implementasikan. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua apa yang? Pertanyaan kedua, jenis Arduino Wi-Fi apa yang digunakan? Waduh, Arduino Wi-Fi. Saya kurang paham juga. Kemudian apakah bisa dipakai di akuarium atau aquascape? Oh iya, akuarium belum bisa sih Pak kebetulan karena kan tadi kita fokusnya di yang memang di budidaya gitu ya. Kalau akuariumnya isinya lele mungkin masih bisa ya Pak kalau yang besar. Mungkin nanti kalau misalnya emang ikan yang di dalam akuariumnya itu bisa dikonsumsi gitu ya, mungkin bisa juga menggunakan automatic feeder gitu. Baik, berikutnya dari Pak Theodorus Agung Wicaksono. Bagaimanakah feedback kontrol yang diberikan oleh aplikasi? Apa berupa data mentah atau langsung tindakan yang bisa dilakukan oleh pembudidaya berhubung dengan pembudidaya yang pemula yang masih belum tahu banyak tentang kontrol lingkungan aquaculture? Misal jika air kotor. Jadi untuk data itu yang disajikan itu sebelumnya kita pasti kasih edukasi dulu ya Pak tentang bagaimana cara tentang bagaimana cara membaca si parameternya, kemudian bagaimana yang sebaiknya dilakukan gitu. Itu kita sediakan juga sih Pak. Jadi dari sisi pendampingan dan dari sisi rekomendasi. Baik, berikutnya dari Pak Fatahillah. Yang pertama nih, bagaimana e-fishery feeder mengukur nafsu makan ikan atau udang? Pemberian pakan auto feeder secara ad libitum, pemberian pakan berdasarkan bobot tubuh. Sedangkan nafsu makan ikan udang naik turun, ada pengaruh cuaca, suhu air, dan sebagainya. Makanya secara konvensional pemberian pakan di tambak udang menggunakan anco. Ya. Jadi kalau teknologi kita juga masih belum menggantikan, saya mungkin jawab pertanyaan terakhir dulu ya Pak. Teknologi kita juga masih belum menggantikan penggunaan si anco itu Pak, karena memang level daya diri dari petambak itu sangat mempengaruhi juga ya Pak terhadap performance ini. Jadi anco juga digunakan bersampingan dengan automatic feeder kita gitu. Jadi di situ juga bisa kita ukur gitu si nafsu makan si udangnya gitu. Nanti ke depannya yang sedang kita develop juga adalah anco digital justru. Itu mungkin yang nanti bisa menggantikan si anco-anco yang tradisional yang sekarang dipakai.
gitu. Kalau gimana sih cara ngukur kekenyalannya? Jadi kalau yang sekarang di develop itu itu kan apa ya, aktif gitu, gerakannya itu aktif gitu. Saat dia mulai lebih tenang gitu, nah disitulah itu berdasarkan riset juga ya Pak, berdasarkan riset juga, yaitu saat dia mulai lebih tenang itu tandanya memang sudah cukup gitu untuk ya memang dia tidak mau menerima pakan lagi kayak gitu. Baik, pertanyaan yang nomor 2. Petambak udang sering mencampur pakannya dengan probiotik, vitamin atau protein tambahan sehingga pakan menjadi basah. Sedangkan autofeeder hanya dapat dengan pakan kering. Bagaimana e-fishery feeder mengatasi masalah seperti ini? Ya, customer kita juga banyak sih Pak yang menggunakan vitamin, probiotik atau apapun ya di campuran makannya. Cuman karena memang mereka ada willingness untuk menggunakan teknologi kita, jadi yang dilakukan adalah sebelum dimasukkan ke kontainernya atau si gentongnya ini yang mereka keringkan lagi dulu gitu. Jadi memang dikeringkan dulu agar keluarnya juga optimal. Baik, berikutnya dari Pak Johansen Pardede. Dalam pengontrolan pemberian pakan diperhitungkan juga ya faktor kimia dari pakan ini. Banyak ikan mati karena pakan juga bisa menyebabkan jenuhnya air dari bahan pakan yang terurai yang menyebabkan air menjadi asam. Apa alat ini juga dibantu mendeteksi kadar dari pakan? Nah, kalau untuk nutrisi atau kandungan di pakannya itu kita nggak ke arah sana ya Pak, karena itu memang udah teman-teman kita di pakan gitu ya, yang sudah memikirkan untuk kandungan gizi dan segala macamnya gitu. Cuman ya itu tadi saat si pakan itu terlalu lama larut dalam air, justru itu bahkan bisa menyebabkan keracunan gitu. Itulah yang terjadi di Danau Cirata yang kayak gitu-gitu kan dia punya KJA itu karena pemberian pakan itu berlebih, jadi itu di dasar tuh memang sudah menumpuk gitu ya. Jadi ada peristiwa namanya upwelling yang terjadi itu setiap beberapa periode tertentu. Nah, upwelling itu jadi yang di permukaan air itu naik ke atas gitu. Nah, itu yang menyebabkan si ikan-ikan tuh mati, keracunan bisa sampai berapa puluh ton gitu ya kerugiannya gitu sih. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa jauhkah aplikasi IoT ini sudah dapat mendukung terbentuknya e-fishery yang baik dan terstandarisasi resmi formal? Bisa ditunjukkan bagian-bagian pengaturan apa saja yang sudah terwujud pada e-fishery so far berbantuan IoT? Ya, kalau IoT-nya sendiri sih spesifik di data provider-nya sebetulnya ya Pak. Jadi berbagai aktivitas budidayanya itu bisa kita rekam gitu. Nah, selanjutnya yang kita olah gitu ya, atau yang kita gunakan untuk membantu pembudidaya lainnya itu adalah hasil data yang memang disediakan oleh atau yang dikirimkan gitu ya melalui si teknologi IoT ini. Gitu sih, data-datanya buat apa? Data-datanya itu yang tadi ya Pak, bisa membantu ke akses perbankan, pembiayaan, kemudian membantu si marketnya untuk menyerap karena ada prediksi hasil panen gitu. Jadi kontinuitas supply-nya terjaga kayak gitu sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Fahmi Datullah. Apakah ikan lele berpengaruh jika diberi makan selain daging unggas? Yang kedua, apakah berpengaruh pada proses perkembangan ikan lele jika makanannya selain daging unggas? Nih, pertanyaannya makanan selain pelet. Iya, jadi kalau di fishery kita fokusnya di pemberian pakan menggunakan pelet ya Pak. Jadi untuk pakan yang di luar itu di luar fokus kita sih. Baik, Bisa jadi maksudnya bisa saja gitu ya kalau nggak pakai pelet ya, cuman mungkin agak lama aja sih siklus budidaya. Karena kan banyak tuh Pak lele yang cuma dikasih makan daun gitu, dia juga gede sendiri gitu, cuman kan itu bukan sesuatu yang bisa kita scale gitu sih. Ya, baik. Dari Pak Tan Hadi Winata, kalau sinyalnya tidak bagus, apakah bisa digunakan secara manual juga dengan alat itu? Bisa ya Pak, tadi bisa. Karena settingannya itu tadi tersimpan di
settingan terakhirnya itu tersimpan. Jadi tetap akan berjalan sesuai settingan. Baik, berikutnya dari Pak Muzaz. Apakah di e-fishery ini yang dikontrol pemberian pakan saja? Bagaimana dengan pengontrolan pH dan temperatur air kolam? Ya, kalau di ikan itu kita fokus di pemberian pakannya, efektivitas pemberian pakannya. Kemudian kalau di udang kita sudah melengkapi itu dengan disease prevention system yang tadi itu. Jadi apa aja sih yang bisa menimbulkan penyakit gitu ya, itu yang bisa kita kontrol. Salah satunya adalah kualitas air. Baik, berikutnya dari Pak Sandi Hasanuddin. Apakah bisnis e-fishery membuka sistem kemitraan? Ya, jadi kalau kemitraan dalam yang sekarang kita jalankan itu mitra sebagai penyedia pakan atau sebagai bukan pemasaran ya, lebih ke merekomendasikan, mereferensikan gitu misalnya penggunaan teknologi kita ke pembudidaya lain. Baik, berikutnya dari Pak Silmi Kafa. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, apakah teknologi ini dapat meminimalisir kematian udang setelah mengalami proses pergantian cangkangnya atau proses molting? Ya, iya itu tadi Pak. Jadi kita kalau untuk di udang itu kita punya pendampingan ya Pak, pendampingan yang intensif gitu. Jadi mulai dari budidaya tebar, kemudian dia udah berapa hari budidaya, kemudian bahkan bisa dipanen parsial. Nah itu kita dampingi terus dengan yang tadi itu ada kita kasih tahu kondisi budidayanya, kita kasih rekomendasi baiknya seperti apa. Baik, berikutnya dari Pak Ferdi Ramdon. Selain automatic feeder dan sensor level kekenyangan ikan, teknologi apa lagi yang sedang dikembangkan e-fishery? Apa kayaknya terputus. Terputus ya, oke. Selain automatic feeder dan sensor tingkat kekenyangan ikan, teknologi apa lagi yang sedang dikembangkan e-fishery? Oh ya, itu tadi ya Pak, ada digital anco juga, kemudian ada beberapa aplikasi yang jadi nanti itu e-fishery pengennya itu kita semacam koperasi gitu yang bisa membantu pembudidaya yang kayak gitu sih Pak yang lagi kita upgrade. Kalau dari sisi teknologi sih pemanfaatan sensor untuk yang tadi anco dan kekenyangan ikan. Ya, baik. Dari Pak Dasir ya, selain air payu, apakah sistem automatic feeder IoT bisa juga dikembangkan atau dimanfaatkan pada tambah air asin laut? Dan saat ini apakah ada kompetitor dari produk serupa? Karena harus sewa, apakah untuk pembelian harganya mahal? Kenapa harus sewa ya? Apakah pembelian harganya mahal? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau kompetitor sih mungkin kita lebih menyebutnya bukan kompetitor ya Pak. Iya, karena kan kita bareng-bareng ya, kalau kita ngomongin startup itu ya kita ngomongin kolektivisme aja gitu. Jadi siapa bermain di mana gitu. Jadi bukan nggak merely kompetitor gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Ini kenapa harus sewa? Apakah kalau beli mahal? Oh iya. Mohon penjelasannya. Ya, jadi kenapa harus sewa? Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita gitu ya, saat disewakan gitu, justru para pembudidaya ini ownership-nya itu justru lebih tinggi gitu untuk menjaga barang ya, karena barang sewaan gitu kan. Di samping itu karena ya memang itu tadi, jadi kita masih rutin melakukan maintenance gitu ya. Teman-teman kita di lapangan masih rutin melakukan maintenance untuk si automatic feeder ini gitu. Jadi kita masih punya hak untuk memaintain dan si customer-nya juga punya hak untuk menggunakan gitu. Baik, berikutnya dari Pak Theodorus Agung Wicaksono. Apakah ada dan bagaimana sistem untuk maintenance alat-alat e-fishery? Misalkan aplikasi akan memberitahu alat-alat harus diservis pada tanggal sekian dan atau akan ada personel dari e-fishery yang akan melakukan servis.
Ya, itu tadi rutin Pak, rutin dilakukan, dan kemudian kita juga kasih semacam panduan ya Pak untuk mini troubleshooting yang bisa dilakukan sendiri oleh para pembudidayanya gitu. Jadi nggak yang motornya rusak sedikit kita harus datang gitu, tapi memang sudah bisa di troubleshoot sendiri. Baik, berikutnya dari Pak AJN ya. Tadi katanya alatnya bisa memonitor tingkat kekenyangan ikan di kolam. Berupa apa sensornya dan diletakkan di mana di kolamnya? Di kolamnya itu di permukaan airnya ya Pak. Tapi di permukaan airnya, nah gimananya itu yang tadi yang riak dari airnya yang itu kita deteksi. Karena kan saat ikannya sudah cukup, merasa cukup makannya, pergerakannya sudah tidak terlalu aktif. Nah, dari situ. Baik. Berikutnya dari Pak Ferdi Ramdon. Apakah automatic feeder hanya bisa bekerja di tempat yang ada internetnya? Bagaimana kalau mau dipakai di tempat yang tidak ada internetnya? Sudah terjawab tadi Pak, yang bisa tersimpan di settingan terakhir ya. Dan kita juga ada manual buttonnya juga sih, kalau misalnya memang mau dinyalakan sewaktu-waktu manual gitu ya, bisa kita start stop manual juga. Ya, dari Pak Sandi Hasanuddin, kalau teknologi e-fisheries selain bisa melontarkan pakan pelet ikan, apakah bisa melontarkan pakan daging-daging kecil atau cacing? Terima kasih. Ya, rucah-rucah itu ya pemberian pakan rucah. Jadi kita memang fokusnya untuk pemberian pakan dengan pelet, pelet dan itu kering ya, pelet kering. Berikutnya dari Mas Alvin Mubarok nih, saya sedang melakukan penelitian tesis terkait IoT pada tambak udang. Apakah bisa melakukan kerjasama, Mbak? Boleh Pak, boleh menghubungi kita di kontak@efishery.com, kemudian bisa diutarakan saja apa yang butuh disupport atau kerjasama yang seperti apa. Gitu sih. Baik, berikutnya dari Pak Ferdi Ramdon lagi. Jika menyewa automatic feeder dari e-fishery, apakah hasil tambak akan dibeli oleh e-fishery? Ya, jadi kalau misalnya nyawanya hanya untuk satu kolam, kayaknya belum ya Pak, kayaknya belum bisa kita tarik juga gitu. Nah, cuman kalau memang penggunaannya memang sudah banyak, dan karena kan kita sistemnya cross buying gitu Pak, jadi ya bisa saja kita kumpulkan dari daerah itu gitu ya, dengan kuota tertentu untuk kita ambil gitu. Jadi memang yang sudah kita ambil yang memang sudah melakukan kontrak farming dengan kita. Baik, berikutnya dari Ibu Emilia Winda Sari. Apakah automatic feeder IoT ini juga bisa mendeteksi adanya parasit, penyakit jamur dan lain yang akan menyerang ikan dan udang? Belum ke arah sana sih Pak. Kalau spesifik di ikan kita belum ke arah sampai penyakit, cuman kalau di udang kita sudah bisa mendeteksi secara dini ya untuk kemungkinan adanya penyakit. Gitu sih. Baik, berikutnya dari Pak Arsad Bintang ya. Pakan yang diberikan apakah harus bekerja sama dengan perusahaan yang sudah berafiliasi dengan e-fishery atau perusahaan lain bisa bekerja sama? Pakannya itu dikembalikan kepada kebutuhan petani sih Pak. Jadi kita nggak mengarahkan untuk pakan tertentu gitu ya. Paling kita hanya menyarankan kalau memang kebutuhan ikannya dengan kadar gizi yang seperti ini mungkin baiknya pakai apa, tapi kita tidak memaksakan untuk satu produk tertentu. Jadi dikembalikan lagi kepada petani pembudidayanya. Baik, berikutnya nih masih ada satu pertanyaan ya tadi ya. Maaf nih, nggak kebaca di sini. Ini sini tadi. Oh, ini masih ada ya, ini enggak, sebentar. Dari Pak Rizky Purba ya ini ya. Kapan e-fishery.ai di-launching dan apakah akan menjadi open source? Ini dari Pak Rizky Purba. Kalau itu sih
saya juga belum bisa menjawab karena itu memang di ranahnya teman-teman engineer untuk itu. Oke, berikutnya dari Pak Agus Fa, Undip. Apakah ada faktor cultural lag dari petani yang menghambat adopsi e-fishery? Ya, pasti ada sih, Pak. Dari sisi sosial, kemudian dari sisi culture ya yang tadi saya bilang. Karena si pembudidaya ini kadang merasa dikasih makan kalau dia yang kasih makan dengan hand feeding gitu, Pak. Jadi ada semacam ada interaksi antara yang ikannya dengan si pemiliknya. Yang kayak gitu-gitu sih, Pak, yang kadang kita harus ekstra gitu ya untuk mengedukasi tentang penggunaan teknologi ini. Gitu. Baik, ini tadi di chat sudah pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Dipersilahkan. Adakah? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri acara ini sampai di sini. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini, oh ini ada, ini muncul ya, ini ya. Sebentar. Dari Pak Sandi Hasanuddin ya, Mbak, apakah bisa menjadi mitra IFSRI di bidang teknologinya? Saya kebetulan bisnis, ini dibacanya dari sini. Ada nih kayaknya Pak di chat ya di bidang saya bisnis di bidang lobster ini ya. Lobster ya, saya bikin alat IoT ya, nih gimana itu Mbak? Nih, mengajak ini ada kemitraan. Ya, jadi kalau kita sih tidak menutup kerjasama ya Pak. Dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi bisa dipropos saja Pak untuk misalnya bagaimana skema kerjasama atau apa yang sekiranya bisa kita kerjasamakan gitu Pak. Lagi-lagi bisa menghubungi kontak @ifishery.com melalui email atau bisa juga berkomunikasi di website kita. Gitu sih Pak. Nanti langsung bisa kita arahkan ke yang memang bertugas untuk itu. Oke, baik. Ini masih ada lagi nggak nih? Oh, ini muncul lagi. Oh, nih siap Mbak Rebecca, makasih banyak. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mbak Rebecca Cynthia yang sudah menyampaikan materinya dan juga sudah menjawab banyak pertanyaan tadi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga bisa ada follow up-nya ini ya, kerjasama yang saling menguatkan tadi ya, nggak ada kompetitor, yang ada siapa bermain apa, marilah kita bekerja sama. Saya juga senang sekali ya, mungkin bisa pada mencari peluang ya untuk bisa bekerja sama dengan e-fishery. Terima kasih juga untuk Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment, dan terima kasih juga pada Ibu dan Bapak sekalian yang masih bergabung di acara ini. Kita lanjutkan acaranya besok sore ya, tentang pembangkit listrik tenaga mini ya. Mungkin selama ini kan mikro ya, PLTMH, ini PLTM yang mini ya, dari 1 sampai 10 mega. Silahkan yang tertarik untuk bergabung besok sore pada jam 15.30. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 dan mudah-mudahan segera berakhir. Ini penambahannya sudah menurun drastis ya, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa temu darat ini. Nanti temu darat dengan e-fishery, luar biasa. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Edi. terima kasih Terima kasih, Pak Edi. Pak. Ya, makasih. Mari. Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ali Rahman. Makasih. Terima kasih Pak Edi. Makasih Pak. Ya. Izin live Pak Edi. Ya, mari Pak Agung. Proses. Izin live Pak Edi. Oh iya, silakan Pak Sebar. Jadi Pak Edi. Ya. Mohon izin Wah, live mau juga ditutup ya. Pak ya. Iya, mau ditutup. Mohon izin live ya Terima Pak. kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya. Mohon izin. Ya, makasih Pak Edi. Ya, makasih.